Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mesyaroh dengan NIM 18060129. Mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pertemuan 5 pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tentang lingkungan dan pembangunan. Untuk itu, kita langsung saja pada masuk materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, yaitu lingkungan dan pembangunan, permasalahan dasar. Pada poin yang pertama ini terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama, ekonomi lingkungan. Kehidupan dari setengah lebih juta penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian dan lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada poin ini, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, kualitas lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan pembangunan ekonomi dengan beban biaya yang tinggi yang ditanggung oleh negara. Pada bab ini, kita akan membahas tentang penyebab dan konsekuensi ekonomi dari krisis lingkungan dan mengeksplorasi potensi polusi atas siklus kemiskinan dan degradasi sumber daya alam. Kemudian, poin yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Istilah berkelanjutan atau sustainability mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keberlanjutan juga merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang mendatang. Akuntansi lingkungan dimasukkan manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan masyarakat bahwa keseluruhan aset modal tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu poin ketiga, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin akan mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Mengingat potensi temuan teknologi baru, tetap jelas bahwa dengan pola perusakan lingkungan yang semakin cepat yang ada sekarang, akan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi suatu kebutuhan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya kesediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di suatu daerah pedesaan, serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat yang banyak bagi orang-orang. Selanjutnya yaitu poin keempat, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya lebih memilih untuk tidak tinggal di wilayah tersebut. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasikan di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan akses terhadap sumber daya kelembagaan. Kemudian untuk poin kelima, pertumbuhan versus lingkungan. Pada materi ini, bukti-bukti mengindikasikan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar akibat kemiskinan yang mereka alami.
Berarti, peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat terbesar bagi lingkungan. Berdasarkan hipotesis kurva lingkungan Kuznets, grafik yang menggambarkan konsep bahwa polusi dan kerusakan lingkungan lain meningkat dan kemudian turun dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu poin ke-6, pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang makin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan penduduk yang pesat dibarengi dengan migrasi desa ke kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Permasalahan penduduk di perkotaan yaitu menghadapi masalah ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan yang ekstrim. Kemudian poin yang ke-8, lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, sejumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan perubahan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Kemudian poin yang ke-9 yaitu sifat dan laju perubahan iklim akibat gas rumah kaca. Dampak pemanasan global dampaknya dirasakan lebih dini dari perkiraan. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi, negara-negara yang berpendapatan rendah atau negara yang berkembang tidak perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global. Kemudian poin yang ke-10 yaitu mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dari kemiskinan, peluang dan hambatan. Lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan. Sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus sering diperparah. Kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional seperti hutan, ladang, dan tempat menangkap ikan akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan bahan publik yang korup. Poin yang terakhir yaitu cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan. Tantangan lingkungan yang dihadapi negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan akibat kurangnya akses air bersih dan fasilitas sanitasi, polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa, dan penebangan hutan secara degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi
ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Selanjutnya, masuk pada materi yang kedua, yaitu pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan, kisah dua desa. Yang pertama yaitu desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa di Afrika yang beralokasi di wilayah semi-arid telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanam lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Akibat dari hilangnya lapisan harus yang berharga dan kemerosotan output, semakin sedikit hasil panen yang didapat dibawa ke pasar untuk dibarter dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Pekerja lain yang menghasilkan pendapatan sulit didapat, meski ada beberapa keluarganya untuk bekerja di lahan pertanian lain yang lebih besar dan makmur. Rendahnya biaya oportunitas dari waktu yang dihabiskan perempuan di desa ini juga merupakan faktor yang menyelenggarakan penggunaan sumber daya hutan yang boros dan memperparah kondisi lingkungan sekitar. Selanjutnya yang kedua, pemukiman di sekitar hutan Amazon. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik oleh janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukim yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa ke kota. Pendapatan rumah tangga tetap rendah dan tidak stabil. Tidak ada peningkatan dalam produktivitas rata-rata dan penduduk yang berimigrasi hanya akan memperparah kerusakan lingkungan yang makin menurunkan produktivitas semua pihak. Kemudian yang ketiga, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi. Penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Salah satu akibat langsung yang timbul dari tekanan lingkungan seperti ini adalah erosi tanah. Faktor lainnya dalam siklus kemiskinan pedesaan dan kerusakan lingkungan adalah penggundulan hutan atau deforestasi. Sebagai contohnya, penggundulan pohon di daerah dengan ketinggian tinggi dapat meningkatkan paparan lahan tanah di ketinggian yang lebih rendah. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang pemanasan global dan perubahan iklim. Cakupan, mitigasi, dan adaptasi. Poin yang pertama yaitu cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama yang termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global, yang melibatkan bencana global panas, topan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Dampak terburuk mungkin akan dirasakan oleh kalangan termiskin, yang sangat bergantung pada sumber daya alam termasuk pertanian tadah hujan. Sebagian analisis memprediksikan bahwa selain dampak lingkungan langsung, tekanan sosial yang disebabkan oleh makin langkanya sumber daya mungkin berakibat pada maraknya konflik, dan lagi-lagi kalangan miskin menjadi korban terparah. Poin yang kedua yaitu mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain
Penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Pemanasan global pada dasarnya tetap tidak selalu merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara maju. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pertumbuhan industri yang pesat di Asia sudah menjadi faktor utama dan hal ini akan makin parah dengan adanya rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina, India, dan tempat lainnya. Kemudian poin yang ketiga, adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan akan menjadi hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kebutuhan dan mendapatkan manfaat pembangunan. Adaptasi bisa mengambil dua bentuk. Adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dan adaptasi. Kemudian adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, perusahaan, dan dalam merespon perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Selanjutnya masuk pada materi yang keempat, yaitu model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Poin yang pertama adalah sumber daya milik pribadi. Dalam masing-masing model, kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang dalam rangka dalam mengatasi atau menghindari inefisiensi. Teori-teori neoklasik diterapkan terhadap masalah lingkungan, menentukan syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya alokasi sumber daya secara efisien, dan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan berbagai bentuk inefisiensi dan menyodorkan sejumlah usulan untuk mengoreksi distorsi ini. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas, eksklusivitas, dapat ditransfer, dan dapat dilakukan atau diberlakukan. Berdasarkan keempat kondisi tersebut, pemilik sumber daya yang langka memiliki insentif ekonomi untuk memaksimalkan manfaat neto dari penjualan atau penggunaannya. Kemudian poin yang kedua, sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis di semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembala ternak, seperti halnya sumber daya milik bersama. Beban kerja dibagi secara merata di antara para kerja, masing-masing pekerja menghasilkan produk rata-rata. Total manfaat neto dari lahan tersebut akan lebih rendah dalam sistem kepemilikan bersama, terkecuali para pekerja untuk mengatur keputusan penggunaan sumber daya mereka melalui kerjasama. Umumnya, jika lahan dimiliki bersama, setiap pekerja mampu menyediakan seluruh produk dari hasil kerjanya yang sama dengan produk rata-rata seluruh tenaga kerja. Terdapat sejumlah alasan lainnya mengapa individu yang menggunakan sumber daya milik publik mungkin akan menggunakannya secara efisien dalam konteks sistem pertanian di negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, barang publik dan kerugian publik, degradasi lingkungan regional, dan masalah penumpang gratis. Lahan milik bersama menciptakan eksternalitas negatif dengan cara menurunkan pengembalian yang diterima oleh seluruh tenaga kerja tanpa memberikan kompensasi apapun. Suatu eksternalitas terjadi ketika perilaku konsumsi atau produksi seseorang berdampak pada orang lain tanpa adanya kompensasi. Dalam banyak hal, internalisasi dari eksternalitas tidak mudah dilakukan. Hal ini berlaku terutama saat konsekuensi suatu tindakan individu menghasilkan kebaikan atau barang publik atau kerugian publik. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi orang lain dan ketersediaannya tidak berkurang jika dinikmati secara bersama-sama bersama orang lain. Kerugian publik adalah produk atau kondisi
di mana yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama-sama. Selanjutnya yaitu poin yang keempat, keterbatasan kerangka kerja barang publik. Mekanisme penetapan harga barang publik tentu saja adalah bagaimana untuk mengetahui tingkat harga yang harus dibebankan. Masyarakat tidak memiliki insentif untuk memikirkan berapa banyak manfaat yang akan mereka dapati dari suatu barang publik, karena dengan menggelak pembayaran, mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu pembangunan perkotaan dan lingkungan. Poin yang pertama adalah masalah lingkungan pada pemungkinan kumuh perkotaan. Kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemungkinan kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan. Karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang dengan kalangan kaya. Mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Untuk membahas solusi yang tepat, penting untuk memahami dahulu sumber-sumber masalah dan bagaimana berbagai masalah ini berinteraksi. Yang kedua yaitu industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian ini sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung muncul bersamaan dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan kemudian menurun. Kualitas udara dan air terkait erat dengan jangkauan peraturan pemerintah, baik di negara-negara berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah. Pada kadar yang cukup tinggi, sebagian emisi akan menjadi racun. Bagaimana manusia akan merusak lingkungan. Sedangkan pada kadar yang rendah, biaya per unit tidak begitu signifikan. Hal ini dikarenakan bahwa manusia memiliki toleransi terhadap paparan sebagian besar racun, meskipun kemampuan toleransi ini menurun drastis saat konsentrasi polutan di air dan udara meningkat. Kemudian poin yang ketiga, masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Ancaman peningkatan kadar polusi dari emisi industri terhadap kesehatan penduduk kota di negara-negara berkembang. Dua faktor yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Meskipun rumah tangga dengan penghasilan lebih tinggi pada umumnya telah memiliki akses baik ke layanan publik maupun swasta, penduduk miskin biasanya tidak memilikinya. Terkait masalah tersebut, tidak mengherankan bahwa biaya dalam melakukan langkah pencegahan biasanya lebih rendah ketimbang hilangnya pendapatan, sumber daya, dan infrastruktur. Kemudian materi yang selanjutnya atau yang materi ke-6, biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah dirusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini, seperti halnya 90% hutan hujan ini di seluruh dunia. Tanahnya sangat tidak subur, sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali tertutupi atau ambigu, pemeliharaan hutan mungkin terlihat seperti upaya yang tidak memerlukan biaya. Komunitas internasional juga harus membantu upaya pelestarian ini dengan mengurangi hambatan
perdagangan bagi barang-barang alternatif. Akan lebih baik untuk menekankan manfaat lokal dan menanggung biaya global, alih-alih menekankan negara-negara berkembang yang selama ini memiliki hubungan yang timpang dengan negara-negara maju. Tetapi setidaknya ada 4 perbedaan signifikan, yaitu yang pertama, hutan hujan tropis atau hutan gugur berbeda halnya nutrisi dan kecepatan pemulihannya di hutan hujan tropis. Yang kedua yaitu perusakan keduanya menghasilkan berbagai eksternalitas yang lebih besar, baik lokal maupun global. Yang ketiga, hutan memiliki lebih banyak nilai di masa sekarang karena adanya peluang kompensasi pembayaran dari dana perlindungan karbon dan keragaman genetik. Yang keempat, nilai yang lebih tinggi juga terdapat dalam bidang-bidang seperti sumber antibiotik dan obat-obat baru. Kemudian materi yang ketujuh atau materi yang terakhir pada pembahasan materi ini, yaitu pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu penetapan harga sumber daya yang layak. Yang kedua, pelibatan masyarakat. Yang ketiga, hak milik dan kepemilikan sumber daya yang lebih jelas. Yang keempat yaitu program untuk meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin. Yang kelima yaitu peningkatan status ekonomi perempuan. Yang keenam, kebijakan pengurangan emisi industri. Yang ke-7, mengambil sikap proaktif terhadap perubahan iklim dan perusakan lingkungan. Yang kedua yaitu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan, yang kedua pemberian keringanan utang, yang ketiga bantuan pembangunan. Yang ketiga yaitu apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global. Yang pertama pengendalian emisi, yang kedua penelitian dan pengembangan atau R&D, yang ketiga yaitu pembatasan impor. Baiklah, sekian dulu materi tentang lingkungan dan pembangunan. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan kalimat yang salah. Saya mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengunjungi channel YouTube saya ini. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!